Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Destria Airifana, NIM 20201432119, kelas 6F, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan meneliti mengenai pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa SD kelas 4 di SD Negeri 125 Palembang, di mana dosen pengampu saya yaitu Ibu Dr. Anda Miss Dalina, Magister Pendidikan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke latar belakangnya, yaitu mengenai pengaruh media sosial tadi. Nah, di zaman sekarang yang serba maju ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sudah sangat pesat. Bisa muncul dari berbagai macam aplikasi-aplikasi yang canggih yang ada di media sosial seperti Facebook, YouTube, Google, TikTok, dan Instagram, sehingga memudahkan manusia itu untuk mencari sesuatu. Namun, dengan perkembangan yang ada, bukan tidak menutup kemungkinan membawa pengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Jadi sebuah motivasi itu kan sangat penting untuk setiap individu dalam melakukan sesuatu, karena tanpa adanya motivasi seorang individu itu tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi dari latar belakang masalah yang saya sebutkan tadi, saya tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa SD kelas 4 di SD Negeri 125 Palembang. Mana rumusan yang saya ambil yaitu apakah ada pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa, dengan tujuan penelitian untuk dapat mengetahui adakah pengaruh dari media sosial terhadap motivasi belajar siswa SD kelas 4 di SD Negeri 125 Palembang. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian, di mana manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, di mana manfaat teoritis ini memberikan solusi terhadap dampak negatif karena adanya pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa SD kelas 4. Selanjutnya yaitu ada manfaat praktis. Nah, manfaat praktis ini ada bagi siswa. Nah, bagi siswa ini membangun motivasi belajar siswa tanpa sering menggunakan aplikasi media sosial. Selanjutnya, bagi guru menambah pengetahuan dan dapat mengetahui terjadinya motivasi belajar siswa. Nah, ada lagi bagi orang tua, penting dalam menambah motivasi belajar anak baik di rumah maupun di sekolah. Yang terakhir yaitu bagi peneliti dan peneliti lanjutan. Bagi peneliti, menambah wawasan serta pengalaman bagi calon guru nantinya tentang adanya pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Sedangkan bagi peneliti lanjutan yaitu sebagai acuan untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada batasan masalah, di mana batasan masalah ini penelitian ini pada siswa yang sering menggunakan media sosial dalam kesehariannya dan pengaruh terhadap motivasi belajar siswa tersebut yang sering menggunakan media sosial. Di sini saya akan membahas teori mengenai media sosial. Nah, media sosial itu adalah sebuah media atau alat komunikasi yang memberikan cara baru dalam menyampaikan dan mempublikasikan pesan relatif lebih cepat, mudah, dan efektif. Itu menurut Asnawir tahun 2016 halaman 314. Media sosial ini juga merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh siapa saja untuk berkomunikasi dengan efektif. Nah, jenis-jenis media sosial yaitu ada Google, Facebook, Instagram, TikTok, di mana media sosial tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan serta fungsinya masing-masing. Yang saya teliti juga yaitu ada motivasi belajar. Nah, motivasi belajar ini menurut Dimyati dan Mujiono tahun 2015 halaman 80, motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia termasuk perilaku belajar. Kalau menurut Slaminto tahun 2015 halaman 2, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Pada penelitian ini yang berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa yaitu yang pertama ada lingkungan di rumah, yang kedua ada cara siswa memandang diri mereka sendiri, dan yang ketiga itu sifat dari siswa yang bersangkutan. Bisa dilihat pada slide ini ada kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini ada 3. Yang pertama itu ada kondisi awal. Nah, kondisi awal ini pada saat penelitian
motivasi belajar siswa ini masih kurang karena adanya pengaruh media sosial tadi. Yang kedua yaitu terdapat sedikit siswa yang kurang motivasi dalam belajar karena media sosial yang digunakannya. Selanjutnya saya langsung berikan tes. Nah, tes ini saya berikan melalui angket. Angket ini diberikan agar dapat menambah motivasi belajar siswa yang dilakukan menggunakan media sosial. Selanjutnya, setelah dites angket, ternyata terdapat adanya motivasi belajar siswa yang meningkat dengan diberikan tes melalui angket. Berarti media sosial ini juga berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian ini terdapat pengaruh positif yang signifikan dari pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 di SD Negeri 125 Palembang. Maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah H0 itu tidak terdapat pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa, sedangkan HA terdapat pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa. Selanjutnya itu masuk ke metodologi penelitian. Nah, di mana metodologi penelitian ini ada yang namanya variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah media sosial dan variabel dependen dalam penelitian ini adalah motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada definisi operasional variabel, di mana pada variabel X yaitu media sosial dan variabel Y itu motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian, di mana tempatnya ini penelitian ini dilakukan di SD Negeri 125 Palembang dan waktu penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2022 dan 2023. Baiklah, metode penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menjelaskan atau meneliti pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Populasi dari penelitian ini yaitu 30 siswa pada kelas 4 dan sampelnya diambil dari siswa kelas 4A yaitu 30 siswa. Nah, teknik pengumpulan datanya pada penelitian ini menggunakan teknik dengan mengusulkan instrumen kuesioner atau angket. Nah, yang terakhir yaitu mengenai teknik analisis datanya. Nah, teknik analisis data ini di mana itu ada hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian yang saya gunakan pada penelitian ini yaitu ada tabel, grafik, dan diagram lingkaran. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kedua yaitu yang saya gunakan hipotesis statistik, di mana dalam statistik ini hipotesis dapat diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai proposal penelitian yang saya lakukan tentang pengaruh media sosial terhadap motivasi belajar siswa di SD kelas 4 di SD Negeri 125 Palembang. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.